Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi, perumahan Tas 3 Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang adab di dalam sholat berjamaah, adabnya imam, adabnya makmum. Di antara yang disunnahkan ya, bagi makmum misalnya supaya mendatangi sholat jamaah itu tidak dengan tergesa-gesa, tidak sambil lari-lari, meskipun tentu saja harus segera. Beda ya kasusnya, karena di antara sahabat ada yang karena tidak mau masbuk, tidak mau terlambat, itu sampai dari pintu depan masjid ya, ke barisan, masuk ke barisan, masuk ke shaf itu sambil jalan, sambil ruku, itu maksudnya. Selama tidak sampai seperti itu, dalam pengertian agak mempercepat jalan, ya boleh ya, gitu ya. Jangan mentang-mentang di sini bunyinya jangan tergesa-gesa, disunnahkan untuk tenang, mari ngono wis komat sik leye-leye, sik santai, bukan itu maksudnya gitu ya. Kemudian bagi imam misalnya disunnahkan untuk melihat situasi makmumnya seperti apa gitu ya. Makmumnya, oh ternyata ini kebanyakan adalah karyawan pabrik. Biasanya kalau saya di Jumatan di tempat-tempat yang memang di situ banyak karyawan pabrik, jam istirahatnya itu sebentar, ya jangan lama-lama gitu ya. Baik sholatnya maupun kalau biasanya itu saya kalau pas pindah-pindah itu Jumat, khutbah Jumatnya harus dilihat. Bahkan untuk contoh ini Rasulullah SAW sampai nunggu ada seorang sahabat yang ternyata mungkin karena lupa sesuatu hal, menyelesaikan urusannya, pulang dulu ke rumah gitu ya, pekerjaannya diselesaikan dulu, sudah mau ikut jamaah, wis komat, wis kate jamaah, kate mulai, ternyata dia buru-buru pulang, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Rasulullah SAW menunggu sampai ketika orang tersebut kembali masih ketemu di rakaat pertama gitu ya. Melihat situasinya seperti apa kalau dalam contoh Nabi, bahkan lama gitu ya, sholatnya suwi bahkan gitu ya. Bukan hanya melihat situasi itu mesti pendek, mesti cepat, dilihat situasinya. Ini nunggu ini lama nunggunya, berarti sholatnya lama, berdirinya lama. Itu yang dimaksud melihat situasi kondisi. Kemudian bagi imam, kemarin sudah dibahas, supaya mengatur rakaat pertama itu kalau bisa bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya ini juga termasuk berlaku ketika kita sholat sendiri, sholat sunnah maksudnya, dicari. Jadi sholat itu memang
harus disiapkan. Tidak sekedar takbir mari ngono iku maca apa ya. Ah iku mesti ini. Kalau tidak disiapkan mesti ayatnya itu sungsang, lompat-lompat gitu ya. Suratnya itu juga kalau nggak disiapkan, oh saya kalau sunnah maghrib rakaat pertama misalnya Al-Kafirun, rakaat kedua nanti misalnya Al-Ikhlas misalnya, sudah disiapkan gitu loh. Saya kalau sholat sunnah subuh juga menggunakan surat yang sama misalnya ya. Tapi karena ada sholat sunnah lagi misalnya tahiyatul masjid disiapkan gitu, sehingga nanti bisa dibuat rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kita lanjut. Bagi makmum wajib mengikuti imam dan dilarang mendahului. Kemarin saya kira sudah ya kita bahas ini, jangan sampai mendahului. Baik, sekarang masih tentang bab sholat jamaah. Yang ketujuh, in'iqadul jama'ati biwahidin ma'al imam. Terlaksananya jamaah hanya dengan 2 orang, imam dan 1 makmum. Jadi 2 orang pun itu sudah disebut sholat berjamaah. Tan'aqidul jama'atu biwahidin ma'al imami walau kana ahaduhuma sobiyan. Jamaah itu dinilai terlaksana meskipun hanya dengan 1 orang plus imam. Walau kana ahaduhuma sobiyan, meskipun salah satunya baik imamnya baik makmumnya itu masih sobi, masih anak-anak. Hanya nanti kalau imamnya anak-anak itu usia berapa atau kira-kira anak-anak yang seperti apa yang boleh menjadi imam, nanti ada pembahasannya sendiri. Ini penting ketika misalnya kita itu luput jamaah. Saya beberapa kali kalau luput jamaah saya telepon di rumah supaya nanti ada yang nemani jamaah, atau sampai rumah anak saya meskipun sudah sholat jamaah saya ajak sholat lagi, begitu. Bahkan kadang-kadang kalau anak saya nggak ada, ponakan saya sebelah tak sangoni, nyele sholat mana karo aku ya, gitu, sangoni. Gitu. Supaya apa? Tetap jamaahnya dapat gitu ya. Gitu. Meskipun jamaahnya seorang anak kecil, meskipun jamaahnya awim ro'atan atau seorang perempuan. Wa qad jaa'a an Ibni Abbasin qala bitu 'inda khalati Maimunah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili faqumtu usalli ma'ahu faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Ini sekaligus nanti bicara tentang posisinya kalau 2 orang saja. Jamaah hanya dilaksanakan dengan 2 orang saja. Ini bicara juga tentang posisi imam dan makmum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya pernah menginap di rumah bibi saya. Bibinya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu adalah Maimunah. Maimunah itu istri Nabi Muhammad SAW. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas, bibinya Khalid bin Walid gitu ya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Karena nginep di situ, maka Nabi Muhammad SAW
diperhatikan oleh Ibnu Abbas sholat malam. Ini dalam riwayat yang lebih panjang itu Ibnu Abbas tuh apen-apen merem, tapi penasaran, pengen tahu kalau malam Nabi itu bagaimana sholatnya itu gitu. Jadi kalau dalam riwayat yang lebih lengkap itu, ini peristiwanya Ibnu Abbas tuh nginep tapi nggak bisa tidur atau sengaja tidak tidur, ingin memperhatikan kebiasaan malam Rasulullah SAW. Maaf. Maka diketahuilah oleh Ibnu Abbas bagaimana Nabi sholat malam, jumlah rakaatnya. Jadi diketahui ya, Rasulullah SAW sholat malamnya itu juga dalam pengamatan Ibnu Abbas dicicil gitu. Nanti itu pembahasan sendiri itu nanti. Fakumtu usolli ma'ahu. Nah, ketika sudah posisinya Nabi mulai sholat malam, fakumtu usolli ma'ahu, maka saya berdiri sholat bersama beliau. Fakumtu an yasarihi, saya berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi langsung saja apen-apen turu, pura-pura tidur. Nabi rupanya sudah siap sholat malam, sudah takbir. Ibnu Abbas nututi berdiri sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas tuh, kata Ibnu Abbas ceritanya, dipegang kepala saya. Fa aqamani an yamini, ya Nabi memberdirikan saya, meletakkan saya dalam posisi berdiri di sebelah kanannya. Jadi bukan samping, bukan kiri, bukan belakang, bukan kiri, tapi samping kanan, gitu ya. Dan samping kanan itu tidak perlu mundur, ya. Kadang-kadang kalau belum paham saya biarkan, gitu ya. Atau dia sudah kuat punya paham tertentu, rodok mburi didik, gitu. Saya biarkan. Saya biasanya agak maju Pak, gitu, supaya biar ada proses dulu. Kadang-kadang kita sholat itu harus tahu juga makmumnya. Ini posisinya Ibnu Abbas itu dikenal oleh Nabi. Ibnu Abbas juga tahu Rasulullah SAW mesti nganut, gitu loh. Sehingga ketika di sini ditaruh di sebelah kanan, Nabi karena tahu ya nganut. Nah coba kalau sampean itu ada makmum, sampean sholat sendiri, ono makmum berdirinya agak belakang, berhubung sampean kepingin praktek kau Nabi, saweret ngene misalnya ya ditample, ya, gurung karuan kenal. Gitu ya, kecuali kalau kenal. Wong kefakihan kita itu belum teruji kok. Kefakihan, kealiman, ilmu kita belum teruji kok, main seret saja kan gitu ya. Ya meskipun kita baca begini itu sudah tahu gitu loh. Tapi orang lain kan barangkali pernah diajari berbeda oleh gurunya dan itu kuat gitu ya melekatnya. Gak kenal. Kalau kenal boleh langsung. Kene lho, sok sampean karo begitu kalau kenal. Kalau nggak kenal sampean seret aja, kira-kira kok malah padu, malah ini. Nggih. Fa aqamani an yaminihi, maka beliau meletakkan saya di sebelah kanan beliau. Ini tentang posisi imam dan makmum. Kalau makmumnya cuma satu orang, ada di sebelah kanannya imam. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, qala, keduanya menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man istaiqadha minal laili fa iqadha ahlahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minaz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Siapa yang bangun di waktu malam,
membangunkan istrinya, keluarganya. Nanti di hadis yang lain istrinya bangun membangunkan suaminya. Fa shallaya rakaataini jami'an, keduanya salat salat 2 rakaat berjamaah. Kutiba minaz zakirinallaha katsiran wazakirat, maka keduanya dicatat oleh Allah termasuk az-zakirinallaha katsiran wazakirat, termasuk golongan orang laki-laki dan orang perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ayatnya nanti. Jadi kalau tadi satu orang laki-laki dengan satu orang laki-laki, imam satu, makmum satu. Sekarang makmumnya satu, imamnya satu, tapi yang imamnya yang laki-laki, makmumnya yang perempuan, sama-sama satu. Wa an Abi Sa'idin anna rajulan dakhala al-masjid wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatasaddaq ala dza fayusalli ma'ahu faqama rajulun minal qaumi fa shalla ma'ahu. Wah, ini juga tadi yang saya sebut ya. Ada seorang yang masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah sholat semua. Berarti telat. Ya, ada orang baru datang, sholat jamaah sudah selesai. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya dalam pengertian nawari, man yatasaddaq ala dza, sapa sing gelem sedekah nang wong iki yang baru datang tadi itu. Fayusalli ma'ahu, sedekahe salat jamaah dengan dia. Lho kan kula pun salat Nabi, ya iya iku sedekahnya. Begitu. Faqama rajulun minal qaumi, maka salah seorang berdiri. Fasalla ma'ahu, salat bersamanya 2 saja. Boleh begitu itu. Yang kedua menjadi sunnah, menjadi sedekah. Begitu. Jadi kalau ketemu orang belum sholat, sampean kepingin sedekah, ya sholat lagi gitu ya. Sedekah ternyata enggak susah. Ya, sedekah dengan sholat itu juga bisa. Baik, dari riwayat-riwayat tersebut, makmum hanya satu itu sudah disebut jamaah. Piye gak enak Islam itu? Enak, gampang ternyata solusinya. Ya tentu saja mendapatkan jamaah di awal waktu itu lebih utama. Tapi kok umpomo enggak ada, masih ada jalan keluarnya. Bahkan yang sudah sholat diajak sholat lagi enggak apa-apa. Ya, baik. Sekarang yang ke-8, bab yang sama tentang adab sholat jamaah. Jawazu intiqalil imami makmuman. Bolehnya imam berubah posisi menjadi makmum. Ya juzu lil imami ayyantaqila ma'muman idza stukhlifa. Fahadaral imamur ratib li hadithi syaikhaini an Sahl bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani Amr bin Auf liyusliha bainahum fahanatis shalah faja'al muadzin ila Abi Bakrin faqala atusalli bin nasi fauqima qala na'am qala fa shalla Abu Bakar faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fis shalah fatakhallasa hatta waqafa fis saffi fa saffaqan nas wa kana Abu Bakar la yaltafitu fis shalah falamma aktharun nasu tasfiq iltafata fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah animkus makanak farafa Abu Bakar yadaihi fahamidallaha ala ma amarahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zalika summa istakhara Abu Bakrin hatta stawa fis saffi wa taqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shalla summa insarafa
Faqala ya Abu Bakar ma mana'aka an tathbuta id amartuk. Faqala Abu Bakar ma kana li ibni Abi Quhafah ayyusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma li ra'aitukum aktsartum tasfik man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innamat tasfiqu linnisa'i. Jadi ini tentang pergantian posisi. Saya baca terjemahnya. Boleh imam itu pindah posisi menjadi makmum jika memang dia diminta untuk menggantikan. Fahadharal imamur ratib, karena posisinya imam yang biasanya sudah datang. Mungkin makmum wis kudu qomat ya kan. Imame rawatib imam biasanya gak teko, dinteni kok suwe. Ya sudah, qomat. Karena qomat cari imam baru, imam pengganti. Imam penggantinya sudah mulai takbir, imam yang biasanya itu datang. Itulah yang terjadi. Ini kasusnya Abu Bakar radhiyallahu an. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW pernah pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan urusan mereka. Datanglah waktu sholat. Ja'al muadzin ila Abi Bakar. Datanglah muadzin kepada Abu Bakar. Dikira Nabi masih belum selesai urusannya dengan Bani Amr bin Auf. Faqala tusalli bin nasi fauqima. Abu Bakar muadzine muni, Abu Bakar sampean purun ngimami wong-wong. Mungkin kula komati. Ya begitu. Qala na'am, ya wis, ya, gitu. Enggak ada nabi sih urusannya belum mari. Fa shalla Abu Bakar, maka salatlah Abu Bakar. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fis salat. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisi terlambat. Wan nasu fi sholat, orang sudah pada sholat mulai. Tapi kira-kira sholatnya niku sik rakaat pertama apa rakaat berikutnya? Sik rakaat pertama, sik panjang gitu ya. Fatakhallasa hatta waqafa fis shaffi. Maka Nabi ambil posisi di dalam shaf. Waduh, ero Nabi kari terus masuk shaf salat. Fasafaqan nasu wa kana Abu Bakar la yaltafitu fis shalah. Maka orang padha tepuk-tepuk gitu ya, karepe ngasih isyarat. Abu Bakar ya namanya ngimami mosok tolah-toleh, la yaltafitu fis shalat, gak pakai noleh, gak pakai lihat belakang, ya dengar saja. Falamma aktsaran nasu tasfiq iltafata. Semakin banyak orang yang tepuk-tepuk, akhirnya terpaksa Abu Bakar toleh. Fara'a Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar tahu loh, iya ada Rasulullah SAW. Fa asyara ilaihi Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat animkus maka anak. Nah gitu ya, supaya tetap di posisi. Farafa Abu Bakar yadaihi fahamidallah ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zalika tsumma istakhara Abu Bakar. Ya. Abu Bakar angkat tangan begini, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Istakhara Abu Bakar. Abu Bakar mundur. Gitu ya. Istakhara, mundur ke belakang. Hatta istawa fis shaf, hingga
sejajar dengan shaf. Sudah tahu ada yang mundur, takut daman Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla, Nabi maju dan sholat. Ini posisi sholat semua ini, nggak ada yang batal, ya, nggak dibatalkan. Nek nang kene paling wis rame ngono batal kan nggih. Polane gak ngerti. Iki apa kok padha tolat-toleh kok padha ngene. Akhire omong-omongan. Niki mboten enten sing ngomong-omongan, pancet salate. Cuma ya posisi badan, posisi tempat itu berubah gitu saja. Suman sorofa wa taqaddaman Nabi SAW fasalla. Nabi kemudian maju sholat sampai selesai. Suman sorofa. Kemudian insorofa itu berarti sudah selesai. Salam faqala. Kemudian tanya, ya Abu Bakar, ma mana'aka antas buta'id amartuk. Abu Bakar sampean pancet nang kono. Apa kok gak gelem? Faqala Abu Bakar jawab, makana li ibni Abi Quhafa ayyusalli baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok anake Abu Quhafah, maksudnya dirinya itu Abu Bakar. Mosok awak dhewe iki kate salat ngarepe Rasul ya kualat gitu ya kira-kira ngoten. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak komentari lagi, ya begitu. Nabi tanya lagi, tapi yang ditanya sekarang jamaah yang lain. Mali ra'aitukum aktsartumut tasfiq. Opo sampean kok padha tepuk-tepuk tangan itu kenapa? Mana bahu syai'un fi sholatihi fal yusabbih fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innamat tasfiqu lin nisa. Sampean lapo kok tepuk-tepuk? Kalau ada sesuatu dalam sholat, sampean kepingin ngilingno, sampean kepingin ganteni, fal yusabbih, tasbih saja, subhanallah, ngoten ae. Enggak usah tepuk-tepuk. Kalau ada yang tasbih, ya sudah. Hendaknya orang itu, kalau sudah ada yang tasbih, hendaknya imam itu perhatian, ono opo iki, itu begitu. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Kalau tepuk itu buat perempuan. Begitu. Lengkapnya begitu. Ini juga menjadi catatan kalau di dalam sholat khususnya suara kaum perempuan itu tidak diperkenankan muncul, ganti nih mangkane tepuk begitu. Baik, itu ganti. Kalau makmum jadi imam kita sudah biasa tahu. Ini imam jadi makmum bisa. Cuma kalau lihat isyarat Nabi, nek wis dadi imam sing mburi masya luwih fasih kae teko, ya wis pancet ae, gak usah diubah-ubah, gitu ya. Gitu. Baik. Nomor 9. Idrakul imam. Nah, ini bicara tentang kapan kita itu dapat 1 rakaat kalau sedang jamaah itu, meskipun ketinggalan. Kalau lihat hadis sebelumnya, Nabi itu masih dapat rakaat sempurna atau tidak? Masih, ya. Bahkan kemudian ngimami meskipun terlambat. Nah, sekarang ukurannya di mana? Ini yang saya kira beberapa masih diperselisihkan. Baik. Man adrakal imam kabbara takbiratul ihram qa'iman wa dakhala ma'ahu 'alal halatil lati huwa 'alaiha wa la ya'tamidu bi rak'atin hatta yudrika ruku'aha sawa'un adraka ruku' bi tamamihi ma'al imam aw hana fa wasalat yadahu ila rukbatayhi qabla raf'il imam. Siapa yang mendapati imam dalam posisi sudah takbiratul ihram berdiri, kemudian dia masuk
di posisi imam masih berdiri dan belum sampai ruku. Wala tamadu bi rakaatin hatta yudrika ruku'aha, maka tidak dianggap satu rakaat hingga dia sudah masuk ruku'. Sawaun adraka ruku' bitamamihi ma'al imam awin hana, baik dia itu mendapati imam sedang ruku' masih dalam posisi sempurna, awin hana, atau ketika dia menundukkan kepala, fa fasalat yadahu ila rukbatihi, ya rukuk tadi, sehingga tangannya itu sampai ke dua lututnya, qabla raf'il imam, sebelum imam itu mengangkat kepala, sebelum iktidal. Ya. Jadi makmum itu dapat satu rakaat di sini ya, selama imam itu posisi di rakaat pertama takbiratul ihram sampai ruku'. Wah. Kalau sudah imam sudah iktidal, sudah enggak dapat satu rakaat makmum itu. Gitu ya. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Jika kalian datang sholat berjamaah sementara kami sudah dalam posisi sujud semua, wala ta'udduha syai'an, itu jangan dihitung satu. Tapi waman adraka rakaata faqad adraka shalah, siapa yang dapat ruku maka dia sudah mendapati satu sholat, gitu ya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Jadi batasnya ruku. Cuma nanti muncul perbedaan pendapat ketika imam itu membaca bacaan dengan jahar, dengan keras. Karena di situ ada pendapat yang berbeda. Apakah makmum ikut baca? Apakah makmum diam saja? Atau seperti apa? Pilihan pendapat itu membawa konsekuensi. Sehingga ada juga yang berpendapat, ya, kalau sirri tidak ada masalah, tapi kalau jahar nggak dapat bacaan Fatihahnya imam, belum dapat satu rakaat, itu pendapat, gitu ya. Tapi kalau yang secara umum hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah jelas, ya, pokoknya sik nututi ruku. Makanya kalau dulu kita kecil, barangkali ingat ya, cek cuili, apa Jumatan, apa sholat id, ngomong terus sampai imame moco Al-Fatihah mari, sampai moco surat mari, bareng takbir ruku langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Cek uman sakro kaat. Oh, gitu dulu itu. Karena ngajarinya begitu, ini dalilnya. Begitu. Jadi kalau diambil minimalnya ini, ya akhirnya orang kadang-kadang santai. Itulah kenapa sebagian sahabat tadi itu gak kepingin kari, tekon jopo langsung ruko ambek melaku, kan gitu ya. Itu yang dimarahi Nabi, itu kan gak boleh kan gitu. Gara-gara ini sing ketututan ruko, sing nututi ruku berarti dapat satu rakaat, gitu. Enggak kari, enggak dianggap terlambat, enggak dianggap harus nambah. Tapi kalau sudah kadung imam berdiri kembali apalagi sujud, nah itu enggak dihitung lagi. Karena posisi pas imam itu sudah kadung sujud dinteni, kan gitu biasanya dulu sholat itu. Teni sik engko ae melok takbire engko ae, kan gitu.
Padahal maksudnya yo tetap sudah waktunya masuk ikut sholat, ikut imam ya posisinya sesuai imam itu. Masalah hitungannya masalah lain, itu kan. Ya enggak kehitung 1 rakaat, tapi datang posisinya sudah harus ikut takbir, ikut gerakan imam gitu mestinya. Baik, saya lanjut. Wal masbuk yasna'u mithla ma yasna'ul imam fayaqudu ma'ahul qu'udul akhir wa yad'u wa la yaqumu hatta yusallim wa yukabbir idza qama li itmami ma alaihi. Dan orang yang masbuk itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya duduk akhir ya duduk. Ya, kalau imamnya doa sesuai dengan posisinya, ya doa sesuai posisinya. Dan janganlah dia berdiri hingga imam itu salam. Dan kalau kemudian dia berdiri, hendaknya takbir lagi untuk menambah, menyempurnakan apa yang tadi tertinggal, berapa rakaat tertinggalnya. Baik, itu nomor 9, adab berjamaah bagi makmum nomor 9. Nomor 10, a'dzarut takhallufi 'anil jamaah. Yurakhasut takhalluf 'anil jamaah 'inda hudusi halatin minal halatil atiyah. Uzur-uzur yang syar'i yang diperbolehkan tidak mengikuti jamaah. Uzur tidak berjamaah itu apa saja? Diberi rukhsah untuk tidak ikut jamaah kalau seseorang itu mengalami satu dari sekian keadaan. Nomor 1 dan nomor 2, al-baradu awil matoru. Cuacanya sangat dingin atau hujannya lebat. Hujan deres oleh, waduh minemen oleh gak jamaah. Cuma ukurannya jangan individu. Ukuran individu, kecuali orang sakit. Kalau orang sakit itu memang individu. Tapi kalau dingin itu kan dingin umumnya orang gitu loh. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'murul munadi fayunadi bis shalah yunadi sallu fi rihalikum fil lailatil baridatil mutirati fis safari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memerintah, menyuruh ya munadi tukang azan, maka dia azan untuk sholat. Di dalam azan kalimatnya adalah sallu fi rihalikum, ya sholatlah di kendaraan kalian masing-masing pada malam yang dingin, yang hujan dalam perjalanan. Lho maksudnya ya nopo? Biyen niku nek wong perjalanan numpak unta misale, unta enten bekupone. Kalau bahasa pondok dulu sekedup. Apa sekedup niku gak sakniki gak populer wong. Kula muni sekedup niku wong sakniki ana apa sekedup. Ya. Itu kalau mobil double kabin kira-kira gitu, di dalam kabin, bukan pickup gitu ya. Jadi ada kayak rumahnya itu. Nabi itu meskipun safar tetap jamaah gitu loh, tetap azan, tetap koma, tetap azan, tetap jamaah. Sholat sunnahnya juga masih tetap gitu. Nah ini dalam perjalanan dinginnya itu menggigit ya, terus kemudian juga
hujannya deras, nah, maka diberi rukhsah. Itu yang pertama dan yang kedua. Hadis yang lain itu tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jabir meriwayatkan, sahabat Jabir radhiyallahu an meriwayatkan, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna faqala liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Ini tadi saya kira sama Abdullah bin Umar ya dan Jabir, ini cerita yang disampaikan ke kita itu sama. Kata sahabat Jabir radhiyallahu an, kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kok ternyata kemudian kami itu terkena hujan, famutirna, kami kehujanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, supaya di antara kalian sholat di kendaraan masing-masing, silahkan, gitu ya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu qala li muadzini fi yaumin mutirin. Ibnu Abbas pernah berkata kepada muadzinnya pada hari hujan yang lebat, idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul shallu fi buyutikum. Nah, oleh Ibnu Abbas dipraktekno pas nang omah, mboten pas nang perjalanan. Kata Ibnu Abbas, Mas muadzin nek udan deres setelah selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan teriak, jangan memanggil, jangan azan dengan hayya 'alas shalat, tapi dengan shallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Qala faka'anna nas istangkaru zalika. Qala atajabuna min za faqad fa'ala zaman huwa khairun minni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Innal jama'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit-tini wad-dahti. Rawahu Syaikkhani. Ibnu Abbas, karena perintah begitu, orang banyak yang merasa aneh, kok ngene azane, istangkaru zalika, merasa aneh, mau nolak yang kok ono azan model anyar begini. Maka Ibnu Abbas yang tanggap langsung bertanya, atajabuna minza, mosok ngene iki sampean rumangsa aneh kabeh, rumangsa ganjil, rumangsa gak tumon ngono ta? Faqad fa'ala zaman huwa khairun minni. Yang seperti ini itu dicontohkan, dilakukan oleh orang yang lebih baik dari saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal jama'ata azmatun. Jamaah itu memang harus hampir bisa dikatakan perlu tekad yang kuat. Wa inni karihtu, tapi saya tidak suka ya membuat kalian keluar sampean padha blethokan kabeh sikile. Wah, begitu. Nek saniki mboten enten blethokan, ya tetep ae azane. Ngono lho. Nek saniki kate mlebu masjid pun enten napa jenenge? Tempat wudune, tempat cuci kaki ini sudah beres. Kalau dulu kan nggak gitu, sikile bledhokan kabeh, rusuh kabeh. Orang dulu itu kalau mau sholat wudu itu sudah di rumah selesai, gitu. Nggak disediani nang masjid itu, sudah selesai semua. Nah, begitu. Ya tentu ini dipraktekkan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Nang masjid bisa nggawa payung, payungnya gede kuat bisa. Nang masjid bawa mobil, wis beres, tidak ada masalah. Baik. Tapi prinsipnya dalam posisi hujan deras, dalam posisi cuaca yang sangat dingin, boleh tidak jamaah, gitu ya. Wa masalul
bardil harris syadid. Begitu pula kalaupun tidak dingin tapi panas sekali, wa zulmah wal khauf min zalimin, termasuk kalau gelap banget, termasuk kalau khawatir ada orang yang zalim, ono preman macam-macam lah dalane dicegat misalnya. Itu bentuk namanya kias, dikiaskan yang lain-lain, situasi-situasi darurat ya. Yang ketiga, yang pertama dan kedua tadi itu boleh tidak jamaah kalau cuaca dingin sekali atau hujan deras, 1 dan 2. Yang ketiga, hudurut ta'am, enak nek pun dihidangkan makanan. Li hadithi Ibnu Umar, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, dia menceritakan Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum ala ta'an fala ya'jal, jika salah seorang di antara kalian itu sedang menghadap makanan, fala ya'jal, jangan terburu-buru, hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga dia selesai makannya itu. Wa in uqimatis sholat, meskipun sholat wis diqomati. Enak niki. Cuma nggih ambek diukur. Napa ngukure? Wong biyen niku gak pate ketemu panganan. Sahabat Nabi itu gak pate ketemu panganan, jarang-jarang. Ngoten lho. Jadi kalau ketemu makanan, wah itu nikmatnya luar biasa. Iso gak khusuk teman sholat iki. Kalau ditinggal gitu loh, sehingga wis ojo kesusu, wis entekno dhisik panganane kok baru sholat gitu. Nah, saat niki bendino panganan cepak ya, bahkan milih ya waktu sholat menggok masjid apa menggok warung. Menggok warung panganan dhisik. Yo enggak gitu wong kita itu ya. Jadi prakteknya harus bijaksana, gak serta-merta ketemu makanan. Atau begini misalnya kalau pengajian gitu ya, ngaji, mari ngaji ono jajane, padahal ditunggu waktu sholat berikutnya. Ya sudah dimakan dulu, sing tukang adzan ya sik ditunda dhisik, komate azane boleh, komate rada diundur gitu boleh, tidak masalah, kan sepakat kita. Nah, sing siji kayak ngincipi langsung komat ini misalnya. Nah, ya nanti yang kayak gitu-gitu itu disepakati saja. Baik, itu hudur ta'am. Yang keempat, mudafa'atul akhbusain ya. Napa istilahnya? Kebelet pipis, kebelet ke belakang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi hadrati ta'am. Ya. Boleh tidak sholat atau boleh tidak segera sholat kalau ada, atau kalau la sholata itu biasanya dimaknai tidak sah sholat. Tidak sah sholat kalau makanan sudah tersedia. Tapi ya itu tadi posisinya jadi wonge keluwen ora tahu ketemu panganan, gak sah salate. Soalnya mesti kok salat mikir panganan iki sik wutuh apa gak gitu. Wala huwa yudafil akhbusain. Juga tidak sah salat orang yang menahan pipis, menahan buang air besar. Gitu ya. Tapi aja dadi kebiasaan. Ben kate salat nang jeding suwe.
Kok gak ketok jamaah mules wetengku. Meneh-meneh mules maneh sik ta, jame mules kok padha mek jame salat kan ngono. Gitu. Baik. Dalam riwayat yang lain dari Abu Darda, dia mengatakan min fikhir rajuli iqbaluhu ala hajatihi hatta yaqbala ala salatihi wa qalbu farighun. Ya. Jadi intinya kalau punya hajat yang mendesak boleh sholatnya ditunda dulu boleh. Ya, karena itu termasuk bagian dari pemahaman seseorang, orang itu ngerti dan tidak. Ya, sholat itu memang dikondisikan dalam keadaan tenang. Ya, hati ini kudu tenang. Urusannya wis mari. Tapi ya menyelesaikan urusan kalau kebiasaannya pas waktu sholat ini masalah gitu ya. Masalahnya dia ngatur waktunya berarti gitu loh. Baik, apakah itu makan, apakah itu buang air besar, itu kan bisa diatur sebenarnya. Baik, nomor 11 sekarang. Al-ahaqqu bil imamah, siapa yang boleh ngimami atau yang lebih berhak untuk menjadi imam, atau siapakah atau kriteria imam itu seperti apa? Al-haqqu bil imamah al-aqra fa in istawu fil qiraah fal a'lam bis sunnah fa in istawu fal aqdam hijratan fa in istawu fal akbar sinnan. Yang paling layak untuk menjadi imam itu yang paling hafal Al-Qur'an. Loh, kalau dulu itu bahasanya aqra'um lil Qur'an itu paling hafal Al-Qur'an. Kalau orang sekarang rotok mudun titik gridnya paling enak suaranya maca Al-Qur'an ngono gitu ya. Soalnya golek sing hafal angel gitu. Yang paling banyak hafal Al-Qur'an, kalau orang sudah levelnya hafal itu bacaannya biasanya sudah enak. Meskipun dalam beberapa hal pengalaman saya ada yang memang metode ngapalnya rodok cepet, banter cepet itu. Bareng dikongkon ngimami gak iso enak. Karena saya kira itu kekeliruan dalam metode cara menghafal, begitu ya. Saya itu bimbing anak-anak mau ikut MTQ itu gitu ya. Kalau dia itu ngapalno cepet itu lancar. Ojo cepet-cepet, itu gak tartil sampean, mesti salah nanti ketika penjurian. Agak pelan yang tartil, makanya sing hilang, lali gitu. Harus dibiasakan kalau menghafal tuh tartil gitu. Oh, hafal banter, bareng dibuat ritmenya agak lambat, gak bisa dia lupa. Yang kedua, kalau sama-sama hafal Al-Quran fal a'lam bis sunnah, maka yang paling mengetahui sunnah Nabi. Fa inistawau, kalau itu ternyata juga sama, fal aqdam hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Nek wong sakniki kan gak atik hijrah. Ya paling disi lah dadi jamaah nang kene, ngono kan? Gitu. Fa inistawau, kalau sama juga fal akbaru sinan, yang lebih tua usianya. Paling tua usia itu termasuk kategori yang terakhir. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu thalatha falya ummahum ahaduhum wa haqquhum bil imama aqra'uhum." Kalau ada 3 orang yang mau sholat berjamaah,
maka yang paling berhak untuk ngimami adalah yang paling banyak hafalnya terhadap Al-Quran. Ya. Yang dimaksud wal muradu bil aqra, yang dimaksud dengan aqra itu kalau diterjemahkan terjemahan biasa paling bagus bacaannya, atau ya aqra itu. Tapi yang dimaksud dengan aqra di sini adalah al-aktsaru hifdzan, yang paling banyak hafalnya. Berdasarkan hadis Amr bin Salamah, di situ jelas dalam hadisnya Amr bin Salamah, liya ummakum aktsarukum Qur'anan, ya, yang paling banyak hafalnya. Rasulullah SAW bersabda di hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alahum bis sunnah, fa in kanu fis sunnah sawa fa'aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrah sawa fa'aqdamuhum sinnan, wala yu'ammanu ar-rajula fil sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Yang paling tadi itu, yang paling banyak hafal, yang paling tahu hadis. Oh, podo ternyata diukur. Bukti ini nopo? Ya podo niki sekolahane podo biyen, kuliahe podo, ya ini podo. Ya, kira-kira ngoten ngukure nek zaman sakniki ngoten. Nah, ya sudah, yang paling dulu hijrah. Oh, padha niki sak usia. Oh, ya dihitung maneh usiae mesti gak padha, dinane gak padha. Sak pantaran tapi dinane gak padha sinten sing luwih dhisik. Dan supaya ya kalau ada di dalam sebuah model jamaah begini, ya, supaya yang duwe kuwasa ya, takmir apa maneh kiai ini iku nek ngongkon baru oleh, ojo moro nyerobot ngono lho. Masya rumangsa pinter ojo nyerobot ae gitu ya. Ya, sing punya kekuasaan sini yang tahu. Meskipun misalnya yang punya kekuasaan di sini nggak tahu bahwa orang itu lebih ini, nggak apa-apa, itu wis sah wis, gitu loh. Ojo rumangsa pinter malah nyerobot maju ae kan gitu ya. Begitu. Nah, yang lain juga begitu. Kalau tahu ada yang lebih, silahkan dipersilahkan. Begitu, itu sama, saling menghargai, saling melihat, itu begitu. Nek gak kenal, gak masalah, gitu ya, nggak tahu. Baik. Atau dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW bersabda, la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayya umma qauman illa biiznihim. Nah, ini hadisnya lebih jelas. Tidak halal bagi seseorang yang rumangsa iman kepada Allah dan hari akhir mengimami sebuah kaum illa biiznihim, kecuali dengan izin kaumnya. Nah, ngimami wong kudu izin wong sing ngono, gak moro maju wae, kan gitu ya. Wala yakhussa nafsahu bidakwatin dunihim fa in fala faqad khanahu. Ya, jangan merasa awak dhewe baik terus maju ke depan seolah-olah ini gitu ya. Jadi begitu, Rasulullah memberikan panduan jelas. Nah, kita ya harus juga banyak kenal orang gitu ya. Sing teko wong iki luwih ngerti iki, diberi kesempatan ngimami begitu. Gitu nggih. Sementara begitu, masih banyak nih bahasan tentang adab dalam sholat berjamaah itu yang perlu diketahui. Masih ada nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tadi baru nomor berapa? Masih ada berapa lagi? Masih ada 12
poin lagi, insyaallah begitu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.